Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang diagram lingkaran, yaitu penyajian data yang mana data tersebut disajikan dalam bentuk gambar, yang mana gambarnya itu adalah lingkaran nanti terbentuk dalam juring-juring. Jadi diagram lingkaran ini lebih cocok untuk menunjukkan perbandingan jika data tersebut terdiri atas beberapa kategori. Dalam diagram lingkaran, lingkaran dibagi atas juring-juring sesuai dengan data yang disajikan. Luas masing-masing juring sebanding dengan sudut pusat lingkaran atau panjang busurnya. Kemudian diagram lingkaran ini ada beberapa macam bentuk. Bentuk ini dilihat dari segi angka yang terdapat di diagram lingkarannya. Yang pertama yaitu diagram lingkaran biasa. Di sana angka yang tertera di diagram lingkaran adalah angka yang real yang merupakan hasil dari data tersebut. Kemudian yang kedua adalah diagram lingkaran dalam bentuk derajat. Jadi di dalam lingkarannya itu nanti bentuknya derajat, kemudian di lingkaran dalam bentuk persen, jadi angkanya nanti dalam bentuk persen. Nah, untuk mencari berapakah luas juringnya itu kita harus menentukan derajatnya dulu dari masing-masing kategori tadi. Pada dasarnya untuk membuat diagram lingkaran biasa, bentuk derajat maupun dalam bentuk persen semuanya itu sama, yang membedakan hanyalah dalam penyajian angkanya saja dalam diagram lingkaran. Sedangkan cara membuat perbandingan daerah untuk masing-masing datanya yaitu, jadi kita mencari daerahnya yaitu berbentuk derajatnya tadi. Maka nilai yang ditanyakan itu adalah sama dengan banyaknya data yang ditanyakan itu tadi dibagi dengan jumlah keseluruhan data atau total data dikali dengan 360 derajat. Jadi kita mencari derajat dari masing-masing kategori dulu. Nanti kalau kita mau membentuk dalam bentuk persen, nanti hanya kita tinggal mengalihkan di sini dengan 100%. Jadi diagram lingkarannya nanti berbentuk persen. Tapi ini kita cari dulu adalah luas dari masing-masing juringnya untuk menentukan derajatnya. Contoh, sini ada sebuah soal, kita mau membentuk diagram lingkaran dari soal ini. Info Corona, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 18 April 2020 jam 6 WITA menunjukkan orang dalam pengawasan atau ODP sebanyak 240 orang, pasien dalam pengawasan atau PDP sebanyak 8 orang, dan yang terkonfirmasi positif COVID-19 adalah sebanyak 12 orang. Ini sumbernya ada ya, didapat dari tim gugus COVID-19 Tanah Bumbu. Nah, bagaimana kita menyajikan informasi ini dalam bentuk diagram lingkaran? Untuk menjawab soal ini, kita ketahui dulu jumlah secara keseluruhannya itu adalah 260 orang, yang mana ini didapat dari jumlah ODP 240 orang, jumlah PDP 8 orang, dan yang terkonfirmasi positif sebanyak 12 orang. Maka besar masing-masing daerah juring adalah kita cari masing-masing per kategori tadi. Yang pertama untuk mencari yang ODP, berarti rumusnya tadi adalah banyak data yang ODP-nya dibagi dengan total data dikali 360 derajat. Nah, berarti di sini kita mencari ODP, maka yang di data ODP adalah 240 dibagi dengan jumlah keseluruhan 260 dikali 360 derajat sama dengan 332,31 derajat. Kita bulatkan menjadi 332 derajat. Yang selanjutnya adalah kita cari untuk kategori PDP. Yang PDP tadi adalah 8 orang, berarti 8 dibagi total keseluruhan 260 dikali dengan 360 derajat sama dengan 11,08 derajat. Kita bulatkan menjadi 11 derajat. Kemudian untuk yang COVID-19 yang positif itu sama dengan tadi jumlahnya adalah 12 orang, 12 dibagi 260 derajat total keseluruhannya dikali dengan 360 derajat sama dengan 16,62%. Karena ini lebih dari 5 maka dibulatkan ke atas menjadi 17%. Sehingga dalam bentuk diagram lingkarannya, maka ini akan kita bentuk di sini tadi. Maaf ini gambarnya nggak berwarna ya. Jadi kita perhatikan di sini untuk ODP yang paling banyak ini, yang paling besar karena tadi totalnya 260. Kemudian di sini ada PDP. PDP tadi 11 derajat yang di sini. Kemudian yang terkonfirmasi positif COVID-19 adalah 17 derajat yang di sini. Jadi kita bisa melihat di sini untuk perbandingannya. Tidak kita lihat dari angkanya. Kalau kita lihat dari besar dari juringnya saja, maka yang paling besar adalah ODP. Tanpa melihat angka pun kita akan tahu bahwa yang paling besar itu adalah yang ODP. Kemudian yang kedua adalah yang positif COVID-19-nya. Kemudian yang terakhir itu adalah yang PDP, itu 11 derajat. Ini kalau kita membentuknya dalam bentuk derajat. Lihat angkanya 332, 11, dan 17 derajat. Selanjutnya, jika data tersebut ingin kita atau diminta dalam bentuk persen, maka ini untuk perhitungannya perbedaannya cuma dipengali di sini.
Untuk yang ODP kan tadi 260 derajat, 240 orang dibagi 260. Nah, kalau tadi dikali dengan 360 derajat, yang ini dikali dengan 100%, sehingga didapat 92,3%. Kalau kita bulatkan menjadi 92%. Kemudian untuk PDP itu tadi jumlah totalnya 8 dibagi 260 dikali dengan 100%. Di sini ya perbedaannya. Sama dengan 3,08%, kita bulatkan menjadi 3%. Kemudian yang terkonfirmasi positif COVID-19 itu ada 12 orang, 12 dibagi 260 dikali dengan 100% itu sama dengan 4,62%. Kita bulatkan ke atas menjadi 5%. Hingga kalau kita bentuk dalam bentuk persennya, ini untuk besarnya itu tidak ada perubahan. Jadi kalian jangan merubah-rubah bentuknya, ini tetap aja sama seperti yang di atas tadi. Nah, ini bentuknya bedanya hanya di angkanya sini saja. Kalau tadi dalam bentuk derajat, sekarang ini bentuknya dalam persen. Bisa dilihat ya perbedaannya. Angka yang terakhir, kalau diminta hanya dalam bentuk angka saja, maka tadi kan kalau ODP 240, PDP 8, dan yang terkonfirmasi COVID-19 ada 12 orang. Maka di sini dalam bentuk diagram lingkarannya hanya dalam bentuk angka realnya saja. Bisa dilihat. Jadi langkah pertama tadi, kesimpulannya adalah langkah pertama untuk menyelesaikan penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran itu, yang pertama kalian harus tahu dulu total jumlah keseluruhan berapa. Kemudian kita cari luas-luas juringnya, yaitu dengan membandingkan data yang kita cari tadi dibagi dengan data keseluruhan dikali dengan 360 derajat, karena kita mau mencari luas juringnya atau derajatnya ini. Nah, baru kita gambar di dalam diagram lingkaran. Kemudian kita kasih angkanya, kita mau bentuk angka biasa, mau dalam derajat, atau mau dalam bentuk persen. Sekian penjelasan dari Ibu, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.